Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, wali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini semesta bertakbir, gema tahlil dan tahmid saling bersautan membelah angkasa, menyusup ke ruang-ruang rumah kita hingga menggetarkan relung dada. Di satu sisi lisan ini tersenyum merayakan hari kemenangan, namun di sisi lain jauh di sudut hati terdalam ada isak tangis yang tertahan. Belum lama rasanya kita mengadahkan tangan memohon dengan air mata, ya Allah, sampaikan usia kami pada bulan Ramadan, dan Allah pun mengabulkannya. Namun hari ini tamu agung itu telah pergi. Kita mengantarkan kepergian Ramadan dengan lisan yang bergetar, ya Allah, terimalah amal ibadah kami yang tidak seberapa ini. Ketahuilah hadirin sidang jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, Ramadan pasti akan kembali tahun depan. Ia akan datang tepat pada waktunya. Namun pertanyaannya, apakah kita masih ada di sini untuk menyambutnya? Mari kita menengok sejenak ke belakang. Berapa banyak keluarga, sahabat atau tetangga yang tahun lalu masih duduk berdampingan dengan kita mengumandangkan takbir, namun hari ini mereka telah berkalang tanah. Bahkan ada yang baru beberapa hari lalu kita antarkan ke liang lahat. Tidak ada jaminan bagi nafas ini. Maka janganlah menangisi kepergian Ramadan karena ia pasti akan kembali, tetapi menangislah karena khawatir ketika Ramadan kembali mengetuk pintu dunia, kita sudah terbujur kaku di alam kubur. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari yang suci ini, Idul Fitri bukan sekedar sebagai tradisi, akan tetapi ia membawa 3 pesan menyentuh hati untuk renungan hati kita semuanya. Di antaranya adalah pesan ketuhanan, pesan kemanusiaan, dan pesan sosial. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang pertama, pesan Rabbani atau pesan ketuhanan. Hari ini adalah hari untuk membesarkan asma Allah, bukan hari untuk membesarkan hawa nafsu. Setelah sebulan penuh kita memenjarakan syahwat, menahan lapar dan dahaga, sungguh ironis jika hari raya ini justru dirayakan dengan kemaksiatan, kesombongan atau foya-foya yang melalaikan. Lebaran bukanlah bubaran, akan tetapi kegembiraan kita hari ini adalah kegembiraan karena karunia ampunan Allah Subhanahu wa taala, bukan kegembiraan karena bebas berbuat dosa setelah Ramadan selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pesan yang kedua adalah pesan insani atau pesan kemanusiaan. Islam tidak pernah mengizinkan kebahagiaan itu dimonopoli hanya oleh orang kaya saja, tetapi juga untuk semuanya. Tidak dibenarkan kita bersuka cita dan tertawa lepas
sementara di sudut jalan atau di gubuk tetangga sebelah ada janda-janda tua dan anak-anak yatim yang menangis kelaparan. Kita memakai baju baru yang mahal sementara mereka menahan dingin. Kita kekenyangan sementara mereka kelaparan. Ingatlah teguran tajam baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ma'ama nabi man bata syab'ana wajaruhu ja'iun ila janbihi wa huwa ya'lamu bihi. Tidaklah beriman kepadaku, kata Nabi, orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang sementara tetangga di sebelahnya kelaparan dan ia mengetahuinya. Itulah mengapa zakat fitri diwajibkan untuk membersihkan jiwa kita yang kotor sekaligus menyeka air mata mereka yang fakir, agar hari ini tidak ada satupun umat Islam yang menangis karena lapar. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam kitab sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan yang keji, sekaligus sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Pesan yang ketiga adalah pesan ijtimai atau sosial dan silaturahmi. Umat Islam sangat disunnahkan, terlebih di momentum yang mulia ini, untuk saling menyambung silaturahim dan menguatkan hubungan tali persaudaraan di antara mereka, saling berziarah dan saling mendoakan, saling menjadi penolong bagi sebagian yang lain, serta saling mengajak kepada hal yang makruh dan mencegah dari kemungkaran. Bagi Anda yang saat ini masih memiliki orang tua, beruntunglah. Pintu surga itu masih terbuka lebar. Namun coba tanyakan kepada hati kecil kita, bagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita selama ini. Ingatlah sesosok wanita tua yang rahimnya pernah kita singgahi selama 9 bulan 10 hari. Ia meregang nyawa, melahirkan kita, menyusui kita di tengah malam saat kita menangis, padahal menahan lapar asalkan kita kenyang. Ingat pula sesosok laki-laki renta yang tulang punggungnya membungkuk, kulitnya terbakar matahari, memeras keringat agar kita bisa bersekolah dan hidup layak. Darah yang mengalir di tubuh kita hari ini, daging yang menempel di tulang kita hari ini adalah saripati dari pengorbanan mereka. Bagi saudara-saudara yang orang tuanya sudah tiada, hari ini mereka tidak butuh baju baru dari Anda. Mereka hanya menunggu satu hal di alam kubur sana, yaitu lantunan doa dan permohonan ampun yang kita panjatkan dengan tulus hari ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Lantas apa yang harus kita lakukan besok, lusa, dan bulan-bulan setelah Ramadan ini berlalu? Tidakkah kita malu menjadi hamba yang hanya sholat malam di bulan Ramadan saja, namun kembali meninggalkannya di bulan Syawal? Tidakkah kita takut menjadi seperti penggambaran seorang perempuan yang digambarkan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nahl ayat 92? Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, lalu menjadi tercerai-berai kembali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jangan hancurkan bangunan ketakwaan yang susah payah kita bangun selama sebulan kemarin. Tanda ibadah puasa kita diterima adalah membaiknya akhlak dan ibadah kita setelah Ramadan berlalu. Tetaplah qiyamul lail meskipun hanya 2 rakaat. Tetaplah membaca Al-Quran meski hanya beberapa ayat. Tetaplah jaga lisan, jaga pandangan, jaga sedekah meski tak sebanyak di bulan puasa. Dan tanda Allah sudah menerima amal seorang hamba, Ia akan memberinya petunjuk untuk beramal soleh setelahnya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya
min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jazail sayyiati sayyiatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan keburukan adalah keburukan selanjutnya. Syekh Mahmud Hasan dalam salah satu ceramahnya, beliau menyampaikan ungkapan yang sangat dalam sekali. Barang siapa yang menyembah Ramadan, sungguh Ramadan telah berlalu. Namun barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup, maha kekal, dan tak akan pernah mati. Puasa kita di bulan Ramadan memang telah usai, namun puasa dari hal yang diharamkan dan tidak akan pernah berakhir. Al-Quran tidak pernah ditarik dari bumi, pintu masjid tidak pernah digembok oleh malaikat, dan rahmat Allah tidak pernah terputus hingga nyawa sampai di tenggorokan. Teruslah beribadah, teruslah menjadi hamba yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 99, "U'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Semoga kita dapat menangkap pesan menyentuh hati nan mulia di Idul Fitri yang hari ini kita laksanakan bersama. Mari kita pulang dari tempat suci ini dengan hati yang baru. Peluk erat orang tua kita selagi wujudnya masih ada. Doakan mereka yang telah tiada, dan rawatlah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kelak kain kafan membungkus raga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hadirin sidang Jumat, hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Di detik-detik hari yang fitri ini, mari kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita, dan angkat kedua tangan kita. Kita memohon kepada Zat yang maha mendengar, Zat yang maha mengetahui kedalaman hati kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada pagi yang syahdu ini kami berkumpul, bersimpuh mengagungkan asma-Mu. Hari ini kami merayakan kemenangan, namun hati kami bergetar ketakutan. Takut jika puasa kami, sholat kami, dan rintihan kami di bulan Ramadan kemarin tidak Engkau terima, ya Allah. Allahumma taqabbal minna syiyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami yang penuh dengan kekurangan ini. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa mata yang sering melihat maksiat, dosa lisan yang sering melukai hati sesama, dosa hati yang masih dijangkiti sombong dan iri dengki. Bersihkanlah jiwa kami ya Allah, jadikanlah hari ini hari di mana kami terlahir kembali layaknya bayi yang suci dari noda. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ya Rabb, pandanglah kami dan kedua orang tua kami dengan tatapan kasih sayang-Mu. Bagi kami yang ayah dan ibunya masih hidup, panjangkanlah umurnya dalam ketaatan. Berikanlah kami kesempatan untuk membahagiakan mereka. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami yang sering membentak mereka, yang membuat air mata mereka menetes karena lisan kami yang kasar, yang sering mengabaikan mereka karena sibuknya kami dengan urusan dunia. Ya Allah, jangan cabut mereka sebelum mereka meridhoi kami. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang hari ini bersimpuh sendirian,
yang ketika pulang nanti tidak ada lagi tangan ibu yang bisa dicium, tidak ada lagi senyum ayah yang menyambut di depan pintu. Bagi orang tua kami yang hari ini telah terbujur kaku di bawah gelapnya tanah, ya Allah, jadikanlah doa kami pagi ini sebagai pelita di alam kubur mereka. Amin. Luaskanlah kuburnya ya Allah, jadikanlah kuburnya taman dari taman-taman surga. Amin. Haramkan api neraka dari menyentuh kulit ayah dan ibu kami. Amin. Jangan siksa mereka karena dosa-dosa kami anak-anaknya. Amin. Kumpulkanlah kami kelak bersama di surga Firdaus-Mu ya Allah. Amin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, Ramadan telah pergi, namun jangan biarkan hidayah-Mu ikut pergi dari hati kami. Jangan biarkan masjid-masjid ini sepi kembali. Teguhkan hati kami untuk terus istiqomah. Berikan kami kekuatan untuk menjaga sholat, menjaga lisan dan menjaga ketaatan sampai malaikat maut datang menjemput kami. Amin. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa Amin. qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.